Oke, berikutnya kita akan belajar tentang medan listrik di sekitar muatan ya. Jadi kalau ada suatu muatan, maka di sekitarnya akan muncul medan listrik yang arahnya tergantung muatannya. Kalau muatan positif, arah medan listriknya akan keluar seperti ini, selalu dari pusat muatannya ya. Tapi kalau muatan negatif, dia akan masuk ke pusat muatan seperti yang biru. Kira-kira gambarnya seperti itu ya. Nah, besar medannya itu rumusnya ini, E sama dengan KQ per R kuadrat. Jadi juga bergantung dari jaraknya ya, KQ per R kuadrat. Atau bisa juga E sama dengan F per Q kalau kita tahu gaya listriknya. Dua itu, oke. Nah, medan listrik itu juga vektor, jadi dia akan punya arah. Jadi ada panah-panahnya juga nanti. Ya. Nah, 3 hal tentang garis medan listrik nanti kalau kita menggambarin ya. Garis medan listrik itu tidak pernah berpotongan. Dia ada banyak tapi tidak pernah berpotongan. Kemudian selalu mengarah radial dari pusat keluar menjauhi muatan positif seperti yang ini, atau radial ke dalam mendekati muatan negatif seperti yang ini. Terus tempat di mana garis medan listrik yang rapat menyatakan tempat medan listriknya kuat. Jadi semakin banyak garisnya, medan listriknya semakin kuat. Semakin sedikit garisnya tidak rapat, medan listriknya semakin lemah. Gitu konsepnya. Oke. Nah, kita lihat ya contoh soalnya seperti apa. Misalnya, pertama, ada muatan Q ditempatkan di titik A jika medan listrik di titik C adalah 1800. Jadi di sini ya, kalau muatannya di sini, muatan Q, ternyata di titik C, EC itu 1800. Nah, pertanyaannya berapa medan listrik di titik D? ED ini berapa? Gitu. Nah, ini kan jaraknya dia nggak kasih tahu ya, tapi ini A ke B ini jaraknya sama seperti B ke C, C ke D, D ke E gitu ya. Jadi ini saya misalin aja, misalnya ini R. Nah, kita bikin perbandingan nih, kita tahunya di C, kita mau cari di D kan. Jadi E di C dibanding E di D. E di C berarti K, Q per R kuadrat, R-nya itu ya, saya tulisnya sebagai RC ya. Yang ini K, Q per RD kuadrat. K sama Q-nya boleh dicoret sama. Q-nya juga sama karena ini dengan sumber yang sama ya, si Q itu boleh dicoret. Nah, RC sama RD kita masukin. Jadi di sini EC banding ED sama dengan seper RC jarak A ke C. Sini 2C, 2R ya. Sementara RD itu jarak A ke D, 3R. Nah, R-nya boleh dicoret. Nah, ini jadinya 9/4. Nah, jadi EC banding ED 9/4. EC-nya kita dikasih tahu tuh 1800. 9/4. Jadi kalau kita kali silang, 4 kali 1800 sama dengan 9 kali ED. 9 sama 1800 coret ya. ED-nya dapat 800 Newton per kolom. Seperti itu. Oke, ini yang contoh pertama ya. Kita masuk ke contoh kedua. Jadi ada suatu muatan Q1 minus 5 berjarak 10 cm dengan muatan Q2 plus 20 nanokolom. Tentukan titik A yang medan listriknya oleh pengaruh kedua muatan sebesar 0. Jadi kita gambarin dulu ya biar jelas ya. Ini ada Q1 negatif, ada Q2 positif. Nah, cari yang medan listriknya 0 di antara mereka. Ini jaraknya 10 cm nih. Nah, ada satu titik di mana yang medan listriknya 0. Nah, ini saya sebutnya ada 3 daerah di antara mereka, kemudian di sebelah kiri dan di sebelah kanan.
Nah, ada 3 ya. Kita harus coba-coba dulu. Ini yang min ini 5 nanokolom, yang ini 20 ya. Kita coba dulu, selalu coba dulu di tengah. Kalau di antara mereka ini bisa 0 nggak ya? Gitu. Kita lihatnya gini. Q1 karena ini negatif, berarti arah E-nya akan masuk. Berarti akan ke kiri, masuk ke muatan. Nah, ini ada E1. Q2 karena positif, arah E-nya akan keluar. Jadi ke kiri juga, keluar dari 2. Nah, kalau seperti ini, dua-duanya ke arah kiri, berarti tidak mungkin 0 ya. Jadi kita nggak mungkin di antara mereka. Nah, kalau kita taunya, oh ternyata nggak mungkin di tengah, berarti kalau nggak di kiri, di kanan. Nah, kalau kamu ketemu yang seperti itu, selalu ambil yang dekat dengan muatan kecil. Jadi kita pilihnya di sebelah kiri, karena dekat sama 5 daripada 20, lebih kecil 5 kan. Jadi kita ambil sebelah kiri. Kita ambil ini misalnya X jaraknya. Nah, coba kita ilustrasiin dulu ya. E1 dari negatif dia masuk, berarti ke arah kiri. E2 dari positif dia keluar, berarti ke arah kanan. Nah, satu ke kiri, satu ke kanan, berarti ada kemungkinan 0 gitu. Karena ada kemungkinan 0, berarti bisa memenuhi persamaannya ya. Nah, artinya supaya 0, besar medan yang ke kiri sama yang ke kanan harus sama. E1 harus sama dengan E2. Oke, E1 berarti K Q1 per R1 kuadrat, E2 K Q2 per R2 kuadrat. K-nya boleh kita coret. Q1 masuk, yaitu 5 nanokolom. Gini ya. R1 jarak muatan 1 ke titik E, titik A. Jadi ini kan jaraknya berarti X ya. Sementara yang ini Q2-nya 20 nanokolom. R2-nya jarak dari muatan 2 ke titik A. Nah, itu jaraknya berarti 10 tambah X. 10 plus X kuadrat. Nah, 5-nya boleh kita coret. 10 kali 9 boleh dicoret. 5 sama 20 juga dicoret. Terus karena ini ada kuadrat, kita akarin. Maka sebelah kiri tinggal 1 X saja. Sebelah kanan ada 2. Ini 4 ya, sorry. 4 diakar berarti jadi 2. Berarti ini 10 plus X. Kita kali silang. 10 plus X sama dengan 2X. Berarti min X sama dengan min 10. X-nya 10 cm. Di sebelah kiri Q1. Nah, diperjelas posisinya ya. Di mana titiknya. Karena bisa di sebelah kanan Q2 juga. Atau di antara mereka. Di sebelah kanan Q1. Jadi kita perjelas di sebelah kiri Q1. Gitu. Nah, jadi kalau 0 ini syaratnya. E1 harus sama dengan E2. Oke, kita lanjut. Model soal ketiga. Ada dua muatan Q1 sama dengan Q2 10 mikrokolom terpisah sejauh 2 cm sesuai gambarnya ya. Konstanta K ada, maka nilai dan arah kuat medan listrik di titik P yang jaraknya 1 cm dari Q2. Ini udah digambarin jelas sekali. Titik P. Nah, kita lihat satu persatu ya. Q1 ini kan positif. Maka di titik P arah medan listriknya akan keluar. Keluar berarti ke kanan ya. Keluar dari Q1. Ini E1. Sementara E2, Q2 itu positif juga. Berarti titik P di situ dia akan keluar juga. E2-nya ke kanan juga. Nah, kita cari dulu masing-masing ya. E1 sama E2. E1 berarti K Q1 per R1 kuadrat. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q1 kebetulan dua-duanya sama. 10 kali 10 pangkat min 6. Per R1. R1 itu jarak dari sini ke sini. Q1 ke P. Jadi itu jaraknya 3 cm. 0,03 meter. Nah, kita hitung dulu ya. 9 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 dibagi 0,03 kuadrat. Ini dapatnya 10 pangkat
Newton per kolom. Kemudian E2 caranya juga sama, K Q2 per R2 kuadrat, 9 kali 10 pangkat 9, 10 kali 10 pangkat min 6 per jaraknya. Jaraknya kalau yang Q2 itu jaraknya cuma 1 cm, 0,01 kuadrat. Nah, ini kalau dihitung ya, jadinya 9 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Newton per kolom. Nah, terus karena ini searah, berarti dijumlah karena searah. Kalau berlawanan arah dikurangin ya. Jadi E total dijumlahin. 9 ini berarti jadi 10 kali 10 pangkat 8 ya, Newton per kolom, atau 10 pangkat 9 Newton per kolom. Nah, tinggal arahnya kemana nih? Kan ini tadi dua-duanya ke kanan. Ini arahnya ke kanan. Ini juga ke kanan. Berarti di sini juga nanti arahnya ke kanan. Kanan itu artinya menjauhi Q2. Jadi yang C. Begitu. Ini beberapa contoh variasi soalnya tentang medan listrik supaya kalian lebih paham.